Baik, kita lanjutkan. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang di Balada. Selamat datang di Balada tahunan yang ke-1. Kalau teman-teman perhatikan di logo Balada tahunan kita ada angka 1 yang berkamuflase di huruf L. Itu menandai kita sudah berusia 1 tahun lebih 1 hari. Jadi kali pertama kita meresmikan toko Balada ini tahun lalu, tepatnya 18 April 2025 bertepatan dengan kenaikan Isa Al-Masih kalau tidak salah. Hamdalah, tentu bukan perjalanan yang mudah kita bisa sampai di titik ini. Dengan itu kita berupaya mensyukuri perjalanan 1 tahun dengan beberapa rangkaian. Yang kali ini saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi sejak awal pada Koloman Budaya ke-115, kemudian kemarin malam Majelis Buku ke-17, dan tadi pagi Book Talk Zone yang keberapa saya tidak ingat karena setiap minggu. Dan kita tutup perayaan yang tidak raya ini, perayaan yang kecil-kecilan ini dengan mengulas satu lagu yang cukup sukses di zamannya. Lagu ini berjudul Qari'at Al-Finjan, yang berarti peramal cangkir, dinyanyikan oleh Abdul Halim Hafid, komposernya Muhammad Al-Muji, dan liriknya ditulis oleh Nizar Qabani. Setelah kurang lebih 2 tahun proses penggarapan lagu ini, akhirnya dinyanyikan pertama kali oleh Abdul Halim Hafid pada bulan April 1976, 2 tahun setelah Kiai Faizi lahir, kalau saya tidak salah. Menurut perkiraan username akun Instagram beliau mfaizi 75. Oh, berarti 1 tahun setelah Kiai Faizi lahir. Pada kesempatan kali ini tentu saya ucapkan terima kasih kedatangan teman-teman untuk memeriahkan perayaan kita. Dan yang utama saya ucapkan terima kasih kepada Kiai Faizi yang sudah bersedia menemani malam kita hari ini, yang nantinya beliau akan mengulas secara khusus syair atau lirik yang memang merupakan berangkat dari puisi. Dan berikutnya saya juga ucapkan terima kasih kepada Kak Haris. Beliau guru musik saya sejak tahun 2008. Saya setiap minggu datang ke rumahnya saat kelas 1 SMP selama 1 tahun. Dan yang terakhir ada, ini berbahaya kalau secara nama, karena namanya Robby, Tuhanku gitu ya. Hebat sekali. Beliau kira-kira saya sebut sebagai ini penampilan debutnya, pertama kali memainkan rig, alat perkusi yang barangkali tidak banyak yang bisa memainkan. Dan lagu pertama Nom Robby adalah Qari'atul Finjan, yang kalau versi studio itu berdurasi 43 menit. Jadi lagu ini bisa dibilang lagu semi opera.
panjang sekali. Dan tentu kalau saya mendengarkan waktu awal-awal belajar akan sangat membosankan. Kapan selesainya ini? Intronya aja sudah, kalau dibandingkan lagu Indonesia sudah selesai. Intronya aja 7 menit. Nah, sebab itu format penampilan lagu pada malam hari ini dan juga diiringi dengan pembahasan, nanti kita akan bagi menjadi 3. Bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga. Nah, untuk teman-teman yang barangkali kepo dengan liriknya, di akun Instagram Balada sudah saya unggah bersamaan dengan poster kegiatan malam hari ini. Di situ ada lirik dan terjemahannya. Oke, tidak lama-lama saya mulai, dan ini disclaimer dulu, kita akan membawakan lagu secara penuh dari liriknya, tapi tidak dengan semua komponen yang ada pada lagu Qori'atul Finjan. Dan saya mau minta maaf lebih awal jika nanti ada lasalaan. Jadi saya sama Kak Haris, Nom Robi untuk menggarap lagu yang 43 menit ini, mohon maaf agak kurang ajar, kita latihan cuma sekali 2 hari yang lalu. Jadi mohon lasalaan, kita ulang lagi. Karena malam ini memang santai. Saya berharap nanti juga teman-teman bisa berpartisipasi, kasih komentar atau pertanyaan atau protes lah, enggak apa-apa. Oke, ngereng, kita mulai. Bismillah.
جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب. قالت يا ولدي لا تحزن، قالت يا ولدي لا تحزن، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. يا ولدي قد مات شهيدا، يا ولدي قد مات شهيدا، من مات فداء للمحبوب، من مات فداء للمحبوب، من مات فداء للمحبوب، من مات فداء للمحبوب. يا ولدي قد مات شهيدا، يا ولدي قد مات شهيدا، من مات فداء للمحبوب، من مات فداء للمحبوب، من مات فداء للمحبوب، من مات فداء بحر الحب بغير قلوب.
وبرغم الجو الباطل والعصار الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي. أحلى الأقدار Bagian pertama selesai Kak Dito. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang Anda dengarkan ini 1/3, bukan satu lagu ya. Barusan itu 1/3. Ini pun sudah dipangkas, sudah pengulangan sudah dipangkas. Jadi Anda kalau di dalam versi konser bisa kira-kira 100 menit ya. 45 menit kayak orang main bola lah namanya itu durasinya. Jadi lagu ini memang sangat panjang dan di masanya itu sangat dahsyat. Karena apa? Karena Abdul Halim Hafid ini sang penyanyinya itu termasuk The Big Four. Kalau sekarang ada ngomong istilah The Big Four, The Big Four-nya metal itu Slayer, Metallica, terus Anthrax sama Megadeth. Nah, kalau The Big Four-nya musik Arab, salah satunya itu ya Abdul Halim Hafid. Tuh. Terus yang ngarang liriknya ini juga bukan orang sembarangan, Nizar Qobani. Orang-orang banyak tahu lah, kalau siapa tahu nanya Nizar Qobani. Mungkin di sini ada buku terjemahnya, ada. Dia seorang diplomat tapi nulis puisi juga. Arrangernya juga bukan orang sembarangan. Ya, siapa tadi? Muhammad Al-Muji. Ya. Dia juga bukan orang sembarangan. Makanya tadi kita dengarkan musiknya, mungkin nanti bisa Mas Haris bisa ngomong lebih panjang. Sangat variatif ya, dimulai dari makomat apa tadi itu? Hijaz ya kalau nggak salah. Terus habis gitu pindah ke kayak pirigian begitu ya. Pindah ke skala jiharkah, agak anggaplah non Arab lah, ajami. Setelah itu pindah lagi ke bayati. Lagunya pindah-pindah skala. Dan kita harus tahu bahwa musik-musik seperti ini itu beda dengan lagu yang kita dengar sehari-hari. Kenapa? Karena nadanya ada mikrotonal, ada quarter tone istilahnya, nada seperempat yang itu tidak bisa dimainkan dalam gitar, gak bisa. Lagu tersebut gak bisa dimainkan dalam gitar kecuali alat musik yang tanpa fret seperti biola, seperti gambus, seperti kanon gitu loh. Karena nadanya ada quarter, ada seperempatnya. Itu pun kalau mau dirinci akan beda lagi, seperempat per berapa gitu ya. Jadi kalau di gitar mungkin satu setengah gitu aja, A B C D E F G cuma gitu aja. Tapi di sini ada nada seperempatnya. Itulah yang membuat lagu ini menjadi ramai sekali. Dan nadanya ada miring-miring bagaimana gitu. Tuh. Dan teman-teman sekalian, di sini saya bertugas bukan sebagai penyanyi, tapi karena kebetulan saja saya pernah nerjemah puisi ini. Yaitu puisinya Nizar Qobani. Nizar Qobani ini puisinya banyak sekali yang temanya cinta ya Nan ya. Banyak sekali. Temanya tema cinta dan beberapa di antaranya itu jadi lagu. Ketika puisi sudah menjadi lagu, dia tidak disebut puisi lagi, disebutnya lirik. Nah itu pembahasannya Mas Royan, pelanggan paling getol di kafe ini. Tiap hari kayaknya ada di sini tuh Mas Pernah. BA, beliau BA, brand ambassador. Oh iya ambassador ya. Ya, Dian Sastronya lah ya, Dian Sastronya balada. Dan saya juga menemukan puisi Nizar Qobani ini dalam lagu-lagu yang dibawakan oleh orang lain.
Salah satunya itu dibawakan oleh Latifah Al-Ashikin. Latifah menyebut judul Al-Ashikin, padahal puisi aslinya itu judulnya As'ilatun ilallah, satu pertanyaan untuk Tuhan. Lirik lagunya itu dari depan sampai belakang itu nanya terus, nggak ada jawabannya, isinya cuma pertanyaan. Kalau memang ada cinta, kenapa kita terus berperang? Kenapa? Itu tentang perang, kritik tentang perang. Dan peramal cangkir, saya ingat beberapa tahun yang lalu atau bahkan mungkin 2 tahun yang lalu, ada salah seorang ustadz yang ngomong bahwa Al-Qari'ah di dalam Al-Quran itu artinya pembaca, bukan kiamat. Ingat ya, dulu ramai di medsos ya. Ini gimana orang kok ngartikan Al-Qari'ah itu kiamat, wong itu artinya pembaca, kata dia. Nah, diprotes lah. Ini orang nggak tahu bedanya hamzah sama ain gitu ya. Kalau Al-Qari'ah iya kiamat, tapi kalau Qari'ah itu pembaca. Tapi dalam konteks ini itu beda lagi. Qari'atul finjan, pembaca cangkir. Jadi ada cangkir, ketika kita gabungkan dengan Qari'atul finjan, itu artinya orang yang membaca cangkir. Maka ini menjadi aneh, kok pembaca cangkir? Ternyata ada latarnya. Di Syria, di Damaskus kalau tidak keliru, ada seorang nenek itu yang suka meramal nasib cinta seseorang. Dan cara meramalnya dia pakai suspresso, kopi di situ berapa harganya Mas? 10.000. 10.000. Minuman paling yang enak laris sekali di sini. itu. Minuman paling laris di tempat ini suspresso. Dia meramal pakai cangkir, di cangkirnya itu ada kopi, terus kopinya disuruh minum dan nenek itu meramal. Dan cerita itulah yang kemudian ditulis oleh Nizar Qobani menjadi lirik lagu ini. Makanya dia Nizar Qobani itu menyebut pakai orang pertama, point of view-nya saya dan dia. Nih ya, jalasat, dia duduk terbersit kecemasan di matanya, mencermati cangkirku yang menelungkup, lalu berkata, si nenek ini berkata begini, anakku, jangan takut, cinta bagimu itulah suritan tertulis, itulah takdir yang tertulis, wahai anakku. Dan ini pernyataannya, man mata syahidan, gimana tadi? Man mata syahidan qad mata syahidan, man mata fidaan lil mahbub mata syahidan. Yang rela mati demi kekasihnya, dia telah mati syahid. Wah, ganas ini. Jadi kalau mati demi kekasihnya itu dianggap mati syahid. Terus di bagian kedua, basartu itu kayak nazartu, tapi dalam pengertian lebih mencermati. Basartu itu mengamati ya, dengan lebih konsentrasi. Kalau nazartu itu mungkin melihat begini, tapi kalau basartu itu kita istilahkan dengan mengelih. Mengelih itu melihat dengan sangat cermat. Wa najamtu katsiran, sama. Aku sering mengelih dan mengamati, tapi tidak pernah aku baca sama sekali. Aku tidak pernah melihat peristiwa sama sekali, sama seperti ini. Jadi kasus kamu ini anakku, kata dia, beda. Sebab selama meramal cangkir yang mirip dengan cangkirmu, aku sering mengelih dan mengamati, tapi tak pernah sama sekali. Tak pernah sama sekali apa? Melihat kesedihan seperti kesedihanmu. Sedih sekali nasibmu. Tapi kamu ini dikerubungi cinta. Itu kata si peramal. Kamu ini banyak yang mencintai, kamu hidup dengan cinta. Bahkan takdirmu adalah cinta. Tapi aku tidak pernah melihat kesedihan macam manapun seperti kesedihanmu. Luar biasa kesedihanmu ini. Itu kata si nenek. Terus dia menambahkan, makdurukaan. Dari mana ini lagunya? Tamdi. Coba lagunya. Sebaris saja. Makduruka an tamdi abadan fi bahril hubbi bi ghairi qulub. Nah, ya. Adalah garis takdirmu selamanya mengarungi lautan cinta tanpa bala, tanpa teman gitu ya. Takdirmu itu selamanya mengarungi lautan cinta, tapi tanpa kekasih, tanpa pasangan. Dan hidupmu seluruhnya menjadi kitab air mata. Seluruh kitabmu, seluruh hidupmu
adalah kitab air mata. Adalah suratan bagimu, takdirmu selalu tertawan di antara air dan api. Kendati seluruh gejolaknya, meskipun seluruh keyakinan lalunya, kendati kesedihan yang mendiami diri kita siang malam, kendati angin, kendati hujan, kendati topan, cinta akan selalu begitu, anakku. Paling indahnya kekuatan. Di sini digambarkan bahwa ada seseorang dan dia itu yang minta ramal. Anggaplah ini Nizar Qobani ya. Bu, tolong saya ramalkan. Kamu itu ditakdirkan cinta, hidup dengan cinta. Pokoknya cinta itu adalah bagian dari takdirmu. Tapi kitab hidupmu adalah air mata. Dan hidupmu tak pernah bersama bala. Tidak pernah ada kawannya. Ternyata benar. Jadi lagu ini menakjubkan sekali. Kenapa? Karena yang nulis Nizar Qobani dibawakan tentang peramal. Ya saya gak tahu ya, dia itu pakai imajinasi atau dia sungguhan. Yang jelas dia menulis puisi tentang seorang nenek yang meramal hidup seseorang. Dan seseorang itu dirinya, bahwa hidupnya itu akan apes, penuh air mata, penuh kesedihan, meskipun dikerubungi kekasih-kekasih, meskipun dikerubungi bidadari-bidadari. Dan ketika lirik lagu ini diberikan kepada Nizar Qobani, kepada Abdul Halim Hafid, dinyanyikan, nasib itu ternyata terjadi beneran terhadap Abdul Halim Hafid. Dan ternyata Abdul Halim Hafid ini menjadi orang yang akhirnya jomblo, tidak punya kasih, tapi fannya luar biasa. Saking digemarinya oleh pengfans, ketika dia meninggal dunia ada sekurang-kurangnya 4 orang bunuh diri, sampai bunuh diri. Dan perayaan kematiannya itu ketika dikawal itu tidak pernah ada dalam sejarah Arab orang yang ngawal kematian sebanyak Abdul Halim Hafid. Konon datanya sekitar 1 juta orang. Jadi diantar 1 juta orang Abdul Halim Hafid ini. Tapi dia mati dalam keadaan sendirian. Itu padahal yang minta diramalkan itu Nizar Qobani. Nih dibawakan lagunya, dibawakan oleh si Abdul Halim Hafid. Dan ternyata nasib hidup Abdul Halim Hafid persis seperti yang ditulis oleh Nizar Qobani. Saya kemudian ingat sedikit lagi, ada satu lagu berjudul House for Sale. House for Sale ini ditulis oleh band dari Inggris namanya Lucifer Friend, temannya Lucifer. House for Sale itu mengisahkan tentang perceraian. Dia ingat tentang rumah yang kecil, kemudian kenangan yang beli di Paris, kemudian gagang kunci yang kini telah rusak, dan rumah ini akan dijual kepada orang lain, dan kita telah meninggalkan rumah itu, namun kenangannya tetap ada di sana. House for sale, gitu loh. In the bedroom, full of memories, we used to sell. Anda tak nanti cerita itu house for sale. Kawan saya cerita kalau temannya itu baru nyanyikan lagu itu di pernikahan temannya. Nggak lama setelah itu langsung cerai. Ya nggak tahu ya. Ini kok jadi unik ya. Jadi kutukan lirik lagu. Dan ini menjadi sangat populer. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan tadi, ditulis oleh seorang penyair kenamaan, diaransemen oleh arranger yang sangat masyhur, dan dibawakan oleh 1 dari 4 raksasa musik Arab di masanya, Abdul Halim Hafid. Itu catatan untuk 3 bait pertama. Silakan dilanjutkan. Oke. Di part kedua ini sebenarnya katakanlah ya, kalau tadi itu mukadimah, pendahuluan, ini adalah bisa dibilang konfliknya ada di sini. Konfliknya ada di bagian ini. Dan yang paling ramai secara instrumen, dan katakanlah kalau tadi pada bagian pertama jadi begini, dalam lagu Arab itu makom-makom, skala-skala nada itu
dibuat menyesuaikan dengan lirik, karena memang kebanyakan lirik ada dulu baru ada komposisi lagu. Nah, kalau kita kembali kepada bagian pertama tadi, sebagaimana permulaan ramalan, Al-Muji menyusunnya dengan nada pada bagian awal itu yang seolah berbicara, galasat wal khaufu bi'ainaiha, ingat abanta, begitu. Nah, pada bagian berikutnya ini katakanlah jegna. Nah, dan saya berharap Nom Robi bisa berakrobat, kalau perlu berdiri orang ini. Oke, kita mulai. Ngereng.
sedikit aja. Saya bacakan terjemahnya ya. Di sini menggambarkan dalam ramalannya si nenek, dia bilang, tapi anakku, dalam hidupmu nanti akan datang seorang perempuan yang matanya, dia tidak bilang indah, matanya itu indah, enggak. Matanya itu subhanal ma'bud. Dan ini bikin kurma. Jadi dia bikin ungkapannya gini, matanya itu subhanal ma'bud. Saking tidak bisa digambarkan betapa indahnya. Saya nggak bayangkan ya kayak apa mata yang sangat indah itu. Ya mungkin hitam terus besar terus gitu lah. Tapi kata dia, bahkan perempuan itu senyumnya, ya ini ungkapan biasa nih, senyumnya seperti apa? Seperti mawar. Itu ungkapan biasa dalam apa, pipinya seperti mawar itu ungkapan yang biasa dalam bahasa Arab. Kemudian dia juga menggunakan istilah tawanya itu berlagu. Tawanya pakai tangga nada. Jadi kalau ketawa, Anda bayangkan nggak orang ketawa pakai tangga nada kira-kira gimana? Ketawanya saja pakai tangga nada. Ungkapan-ungkapan hiperbolis seperti ini dilengkapi dengan gambaran yang lain, visual tentang rambutnya ala pengembara gila yang menjalani loka, sang perempuan yang dirindukan hati, dialah dunia. Nah, ini yang digambarkan di bait pertama. Kemudian pada bait berikutnya Nizar Qabbani menggambarkan kebalikannya, ironinya. Jadi perempuan yang akan hadir dalam hidupmu itu sebetulnya ungkapan menurut saya cukup pakai penjelasan mata saja sudah selesai. Yang matanya subhanal ma'bud, sumpah saja. Dan sayangnya langitmu akan penuh hujan dan jalanmu beraral, berkerakal. Sementara belahan hatimu anakku tidur di dalam istana. Kamu akan menuju sana itu repot sekali karena dia ada di dalam istana yang penuh pengawalan. Maka siapapun yang hendak memasuki biliknya, siapapun yang akan menggamit tangannya, siapapun yang hendak menjangkau tamannya akan tersesat. Siapapun yang berusaha mengurai jalinan rambutnya, anakku, dia akan larat, dia akan tersesat. Artinya perempuan yang hadir dalam hidupmu itu tidak pernah akan bisa terjangkau. Itulah ramalan Nenek Qoriatul Finjan. Lanjut. Teruskan. Itu udah lanjutkan lagi. Nanti di belakang. Baik. Kita menuju bagian terakhir. Tapi sebelumnya saya mau naikkan volume. Nomor cek. Oke, di bagian terakhir ini Al-Muji banyak memainkan jadi salah satu makom, sebenarnya progres makomat dalam lagu Qoriatul Finjan itu ada Hijaz, ada Bayati, ada Nahawan untuk menggambarkan romans, dan ada Soba. Saya minta tolong teman-teman yang punya akunnya Ahmad Dhani tolong di-tag ya. Ini Eman, soalnya pembahasan musik yang rumit sekali. Yang punya akun Ahmad Dhani Prasetyo tolong di-tag beliau. Ayo tanyakan. Siap. Kemudian ada Sika, dan pada bagian resolusi, pada bagian akhir ini Al-Muji banyak memainkan di makom jiharkah atau ajam untuk mecelep gitu kira-kira. Tapi lagi-lagi ada ironi. Maka perlu ada makom soba yang merupakan makom atau skala Arab paling sedih, soba, di bagian akhir. Mari kita mulai.
وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشيطان ستفتش عنها يا ولدي يا ولدي في كل مكان وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشيطان وتكون بحارا وبحارا وتفيض دموعك أنهارا وتفيض بحارا وبحارا وتفيض دموعك أنهارا حزنك حتى يصبح أشجارا masuk solo. وسترجع يوما يا ولدي مهزوما منصورا الودان وسترجع يوما يا ولدي مهزوما منصورا الودان وستعرف بعد رحيل العمر بأنك كنت تطارد خير حبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان حبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولد ليس لها عنوان ما أصعب امرأة يا ولد ليس لها عنوان ليس لها عنوان ليس لها Tak lecok sekolah guys. Keng tidak sedep tak tahu lagu nah. Eki. Itu bagian terakhir menjadi pamungkas, menjadi resolusi kalau dalam istilah Mas Safran tadi. Di sini ya digambarkan begini. Perempuan itu akan terus kamu cari anakku. Berdasarkan ramalanku ini, kamu akan mencari terus perempuan itu ke setiap ruang. Bahkan kamu akan bertanya pada gelombang di lautan, bertanya pada Fairuz Syatan. Ini nama yang identik dengan tempat orang bertanya, Wikipedianya sekarang lah. Bahkan kau akan mengarungi samudra. Lantas air matamu akan mengucur menjadi sungai, sedihmu tumbuh hingga jadilah ia pokok pepohonan, dan engkau akan kembali suatu hari anakku dalam keadaan terpukul, tercabik-cabik perasaan. Seiring waktu engkau akan tahu bahwa engkau mengejar benang halimun, sementara belahan hatimu ternyata tanpa persada, tanpa pertiwi,
tanpa taklimat. Anakku, betapa sulit mencintai wanita tanpa alamat. Nah, itu dia. Itu ya, itu gambaran betapa nasib yang akan diterima oleh si pemuda tadi, betapa getirnya, betapa kelamnya. Dan itu digambarkan dalam puisi Qori'atul Finjan oleh Nizar Qobani. Yang sialnya ketika dia memberikan naskah lagu ini kepada Mahmud Al-Muji yang kemudian diaransemen menjadi lagu, dibawakan oleh Abdul Halim Hafid, nasib seperti itulah yang dialami oleh Abdul Halim Hafid. Jadi Abdul Halim Hafid ini sedih sekali akhir hidupnya, karena orang yang sangat moncer, yang sangat terkenal, sangat populer, tapi akhirnya menjalani akhir kehidupan yang sangat menyedihkan. Untuk tambahan informasi tentang makomat ini, sebetulnya yang disampaikan oleh Mas Afnan tadi, kita mungkin juga perlu tahu ya tentang macam-macam makomat. Saya pernah membaca penjelasan tentang makomat ini secara filosofis dan indah sekali, yang ditulis oleh Khalil Gibran, berjudul Al-Musiko. Terjemahan ini belum pernah ada terjemahannya di Indonesia, belum pernah. Saya punya makalahnya, itu ada 20 halaman tentang makomat. Jadi kalau nahawan itu seperti apa? Nahawan, kata Gibran, seperti dua orang yang sedang jatuh cinta tapi harus berpisah dan dia tidak akan pernah berjumpa lagi. Seperti itulah gambaran nahawan. Terus kalau soba itu, kata dia, seperti embun pagi yang jatuh pertama kali ke daun-daun. Gambaran daripada soba itu adalah embun pagi yang jatuh pada daun, namun sinar matahari pagi pertamalah yang akan menyingkirkannya. Nah, itu dia bikin gambaran bagaimana makomat lagu, langgam-langgam lagu itu dalam ungkapan-ungkapan yang puitis. Teman-teman mungkin bisa mempelajari dalam sisi yang lain tentang makomat ini. Kalau tidak keliru ada berapa? 8. Ada 8. Suni abisihrika itu ya. Jadi kalau nahawan seperti apa, kalau jiharka seperti apa, ras seperti apa, itu biasanya seperti disampaikan tadi disesuaikan dengan lirik lagunya. Kenapa? Karena kita kalau di Indonesia biasanya bikin lagu baru didatangkan liriknya, baru kita bikin liriknya. Tapi beda dengan di sana, liriknya datang duluan, makanya orang banyak yang puisi-puisi itu kemudian dilakukan dan lagunya datang kemudian belakangan. Makanya lagu itu cenderung sangat bisa membungkus kehendak penyairnya. Apa sedih, apa enggak. Kan menjadi anomali ya, kita ceritanya tentang lagunya tentang sedih banget, tapi kita joget-joget gitu kan nggak mari kan gitulah. Nah, ini harus sedih, jadi lagunya sedih, liriknya sedih gitu. Kira-kira begitu kalau yang saya pelajari. Dan tambahan informasi berikutnya, di Sumeneb ini Mas Haris dan Mas Safran juga, di Sumeneb ada namanya kompolan Pohon Popon dan kompolan Komancer. Jadi lagu ini memang sering dibawakan di kompolan itu. Itu satu-satunya mungkin ya orkestra pedesaan. Kenapa? Karena yang main ya orang-orang biasa. Nah, ada nelayan, ada petani, dan benar-benar orkestra. Mereka main string, ada 9 biola. Saya kira di Indonesia tidak ada yang sebagian. Orang main biola, main string itu biasanya di studio pakai dasi, pakai sepatu, darinya mahal. Itu enggak. Dia itu di pinggir laut, di rumah-rumah penduduk. Anda bisa suatu saat mengunjungi itu, bahkan mungkin perlu diteliti itu. Iya, karena apa? Karena mereka memainkan lagu Melayu, mereka memainkan lagu gambus dalam format orkestra dan di pelosok desa. Jadi saya nyebutnya orkestra pedesaan. Ini lagu ini sering dibawakan oleh mereka. Dan Qori'atul Finjan ini termasuk lagu yang mungkin paling rumit ya Mas Haris ya, paling rumit yang pernah dibawakan.
Karena mereka juga membawakan lagu-lagu Hadromi yang pakai pukulan-pukulan cepat itu. Terus yang biasanya dibuat Zabin. Kalau ini ya lagu, tidak semua lagu itu bisa dibikin Zabin. Ini tidak bisa dibuat Zabin. Lagu-lagu Hadromi itu bisa dibikin Zabin. Kalau ini enggak. Lagu ini bisanya dibuat untuk dihayati saja. Didengarkan, dihayati, ada biasanya didengarkan. Makanya saya tadi sampaikan kepada Mas Afnan, salut. Kenapa? Karena mungkin ini acara satu-satunya. Tidak pernah ada acara seperti ini. Bikin lagu, pentas lagu, cuma satu lagu dan dibahas. Biasanya memang konser-konser kayak Ummu Kulsum di sana itu bawanya cuma satu lagu ya. Kalau di sini kan mungkin kayak God Bless bawa 12 lagu, terus Sheila bawa berapa lagu, Padi Reborn bawa berapa lagu. Ini enggak, mau bawa 3 lagu gimana? Satu lagu 80 menit. Satu lagu bisa 80 menit. Ada yang Amal Hayati itu 70 menit. Bahkan opera burda itu saya cek, opera burda itu kalau dimainkan full itu 125 menit panjangnya. Itu kalau mau dinyanyikan burda, jadi full. Jadi satu konser satu lagu. Dan ini saya anggap yang pertama keren, salut untuk Balada, selamat untuk Balada, selamat untuk 1 tahun Balada telah menghadirkan acara yang unik seperti ini. Begitu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pujiannya Kiai Faizi. Meskipun sebenarnya teman-teman kita adakan ulas lagu Qoriatul Finjan ini karena mau ngundang Ahmad Dhani nggak punya uang. Jadi tinilang Pak nyanyi tibi gitu. Karena saya nggak usah bayar pada diri sendiri gitu. Ya saya bisanya bawain lagu begini. Meskipun lagi-lagi ini makle gawat sekali ya. Ini lagu susah dan barangkali memang setelah kompolan yang Ki Faizi sebutkan tadi ya Balada yang membawakannya. Nah, begitu. Ya bisa jadi karena memang membosankan ya 1 jam itu. Oke, sekarang saya ingin bercakap-cakap dengan Kak Haris soal paling tidak kesan-kesan ini Kak Haris, penggarapan lagu ini. Karena satu panjang dan harus dikepalai melalui satu instrumen yang namanya organ atau keyboard ini. Kira-kira bagian mana ini yang menantang Kak Haris? Untuk penggarapan lagu ini memang rumit bener karena banyak tempo yang berubah. Terus ada beat yang banyak berubah, terus banyak improve yang tidak semestinya. Wah, tidak semestinya. Ya. Artinya banyak apa istilahnya? Kayaknya kurang baku. Kalau kita menikmatinya secara biasalah, kurang menyimak. Tapi kalau disimak di situ nilainya bagi saya, karena lagu ini banyak memainkan emosional bagi penyanyinya atau musisinya juga. Secara keseluruhan memang butuh kesabaran, karena kalau di luar sana orkestra musik, pertunjukan musik itu mereka pakai partitur catatan. Sedangkan ya. kita ngingetnya secara apa ya kan? Karena mau baca partitur juga nggak kesulitan. Ya harus memori yang benar-benar fix. Jadi kalau agak kurang mood, mungkin mau lagu ini agak kesulitan. Itu aja. Oke, ya ini teman-teman, saya lupa menebalkan bagian ini. Jadi musisi Arab atau musisi gambus kita biasa menyebutnya di Indonesia itu barangkali ya 90% itu tidak bisa baca partitur, not balok tidak bisa. Jadi modal utama kita menggarap lagu yang panjangnya 1 jam itu memang sebagai seorang al-hafidh. Cuma ini bukan Al-Quran. Nah kalau boleh saya banding-bandingkan, jadi Kak Haris ini
kalau dikonversi dengan juz Al-Quran gitu ya, hafalan pada lagu barangkali mungkin 100 juz ya. Kurang lebih. Begitu. Jadi begitu bebannya kita, di samping memang ya ekosistem nyeni-nyenian ini kan ya seperti ini. Makanya Nom Robi selain bermain rig, untuk terjun betul di dunia industri musik ini rasanya memang susah. Makanya dia buka usaha sablon. Nah ini kaosnya yang kita pakai ini, garapannya Nom Robi. Kalau teman-teman butuh, hubungi Nom Robi. Komisi. Oke, ini Nom Robi tidak ada, Faizi tidak ada. Saya mau barangkali teman-teman ada tanggapan gitu ya. Ya dipujilah, nggak apa-apa. Oke, ada ndak? Boleh. Tanggapan? Mas Ryan. Ngira. Cek. Ya, pancing lah. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Saya mau bertanya kepada Ra'afnan, Mas Haris dan Kiai Faizi. Mudah-mudahan Kiai Faizi bisa mendengar yang di luar sana. Pertanyaan ini berakar dari orang yang nggak tahu musik Arab, awam. Itu. Pertanyaan saya adalah begini sebelumnya. Puisi-puisi Arab, kalau puisi-puisi Arab zaman dulu kan panjang-panjang ya. Panjang-panjang seperti tadi yang disinggung oleh Kiai Faizi, ada burda kalau kita baca Berjanji misalnya, bahkan di saya baca misalnya di Al-Mu'allaqat itu puisinya juga panjang-panjang, itu 7 puisi Arab jahiliyah itu panjang-panjang sekali. Nah, apakah dan musik Arab tentu saja juga panjang seperti yang disampaikan oleh Ra'afnan dan Kiai Faizi tadi, bahkan bisa sampai lebih dari 1 jam. Nah, sebenarnya itu berkorelasi enggak sih gitu kan? Puisi-puisi panjang seperti Khalil Gibran juga, kalau kita baca karya Khalil Gibran itu kan sebenarnya bukan bab per bab tapi langsung jadi satu sebenarnya kalau menurut saya. Itu apakah itu berkorelasi puisi panjang dengan musik yang juga panjang, apakah ada hubungannya itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini pertanyaannya agak ke belakang nih. Kita menoleh ke belakang lagi. Dalam filosofi budaya Arab sebenarnya lebih dulu mana, syair atau musik? Itu, terima kasih. Makasih. Nemu buat ceritanya akhir kata Mas Royan ini. Udah aja. Pertama begini, seperti saya sebutkan tadi, pertanyaan dari liriknya As'ilatun Ilallah itu panjang liriknya, cuma dipotong biasanya. Kalau memang panjang dipotong. Kenapa? Karena gini ya, orang yang di Jazirah Arab itu atau para pengguna atau bangsa Arab ya, yang tinggal di Maroko, di Aljazair, di Tunisia, di Mesir, di Lebanon, kemudian di Saudi, Oman, Yaman, mereka itu sepakat kalau sama Ummu Kulsum. Nah itu ya, makanya kemudian Ummu Kulsum itu menjadi duta yang paling moncer di antara yang moncer. Tapi tidak demikian dengan yang lain. Jadi kadang-kadang muncul juga kesukuannya. Jadi kayaknya Ummu Kulsum itu konon itu merupakan perkecualian. Dan terkait dengan lirik, kalau puisinya itu panjang tapi dinyanyikan dalam format lagu-lagu Lubnani yang pendek, maka biasanya dipangkas. Atau Hadromi yang relatif pendek dipangkas. Contohnya puisi salah satu penyair Bohemian itu Imro'il Qais berjudul Ta'allaq Qalbi, itu pendek, dinyanyikan secara pendek saja, padahal puisinya sangat panjang. Ta'allaq qalbi tif latana robiyatan, itu ya.
Tapi di sini jadi lagu macam-macam akhirnya. Jadi lagu-lagu itu biasanya disesuaikan. Ini pun lirik dari karangan Nizar Qobani sudah dipangkas, sudah disesuaikan dengan Mahmud Al-Moji, sudah minta izin dulu kepada penyairnya karena demi kepentingan musikal. Kepentingan musikalnya, jadi ada lagu yang mungkin diubah atau dipendek atau dipangkas begitu. Jadi biasanya begitu. Nah, kalau Ummu Kulsum misalnya ya, Ummu Kulsum itu sama, karena cenderung panjang maka dia bisa menyanyikan lagu sangat panjang juga. Jadi lirik-lirik panjang ya. Saya contohkan tadi Burdah Al-Busiri itu kan 180 bait, 160 ya, 180 bait. Ketika dinyanyikan full ya jadi 125 menit akhirnya. Begitu. Di sebagian kita Burdah itu biasanya dibawakan 2 bait saja, 3 bait saja. Jadi biasanya cenderung lentur saja hukumnya. Kalau puisinya panjang diambil sebagiannya. Yang suka dan yang saya perhatikan, yang biasanya utuh itu hanya Mesir saja. Kalau Mesir itu biasanya utuh. Puisinya panjang ya bikin lagu panjang. Bahkan kayak Sulasiyah Al-Muqaddas itu ada berjilid-jilid. Ada babaknya. Ada babaknya. Dan hal demikian bukan cuma terjadi dalam musik Arab. Ada salah satu band, namanya ini band bandnya sih heavy metal tapi madhabnya itu black metal, namanya Merciful Fate. Itu vokalisnya namanya King Diamond. Dia bikin album yang seluruh albumnya itu satu rangkaian cerita, jadi dibagi menjadi beberapa lagu, 12 apa gitu. Ceritanya tentang kasus pemerkosaan biarawati di Prancis. Tuh. Ada juga namanya Manowar, itu bikin album Triumph of Steel. Semua kisah yang ada di dalam album itu satu rangkaian cerita tentang mitologi Yunani, perang Troya antara Hektor dan Achilles. Itu dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, kalau lagu Arab ini biasanya nggak pakai dibagi-bagi, langsung saja satu dari satu depan sampai akhir selesai. Makanya jadi panjang. Itu kalau yang saya perhatikan perbedaan musik-musik Eropa dengan musik-musik di Mesir khususnya. Teman-teman, musik-musik di ini ya, di Maroko, terus di Libanon dan Hadrami itu cenderung pendek. Yang panjang ini cuma Mesir. Kayaknya cuma di Mesir aja. Mungkin sebagian Maroko ya. Itu yang panjang. Kalau yang lain tuh biasa durasinya 5 menit, 6 menit. Tapi kalau di Mesir itu, di Mesir dan mungkin sebagian Maroko itu lagunya panjang-panjang, bisa 60 menit, bisa 70 menit. Tuh. Yang kedua, kalau soal syair dan musik, nah ini kecenderungan. Jika yang dimaksudkan pertanyaannya lebih dulu mana dibikin, kalau saya perhatikan berdasarkan lirik-liriknya itu cenderung lirik dulu, lirik ada duluan, musik baru kemudian. Ya. Oh iya. Ini yang jawab karena dia punya bukunya Sejarah Musik Arab. Biar Afnan yang jawab. Kalau yang itu ada bukunya kalau dia. Saya nggak mau ngarang kalau itu. Ini biar dia. Iya. Iya. Oh itu tuh, iya. Tidak selalu kemudian puisi itu harus jadi lirik lagunya. Iya. Dan mungkin ada tambahan Pak, apakah lagu Arab itu selalu
Iya, 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 iya. Begini, kalau lagu dan musik itu cenderung memang akan panjang, apalagi liriknya panjang. Kenapa? Karena dalam tradisi musik Arab ada kebiasaan atau saya perhatikan transisinya itu panjang juga. Jadi intronya aja sudah panjang, bridge-nya itu juga panjang. Kalau di lagu kita, lagu-lagu Eropa, bridge itu hanya 3 chord aja sudah selesai. Di sini bisa bukan cuma 3 chord, tapi malah ganti makomat, ganti skala, ganti nada, ganti suasana. Untuk pindah bait saja bisa berganti dengan beberapa skala. Makanya lagunya menjadi panjang. Jadi korelasi itu saya kira memang menjadi bagian dari apa ya? Dari semacam ekosistemnya lah. Ekosistemnya begitu. Lirik lagu panjang, musik memang panjang, akan lebih panjang lagi apabila lagu itu mengadopsi satu lirik yang panjang. Kenapa? Karena misalnya seperti ini. Jadi pertama suasana tentang seorang peramal. Ketika mau masuk pada core-nya, pada intinya, dia butuh transisi dari makom yang biasa-biasa dibikin sedih dulu. Gak mungkin dari ras kemudian pindah ke soba. Dia pindahnya ke bayati dulu misalnya. Dari bayati dipindah lagi ke sana. Terus berubah lagi lagunya. Nah, baru masuk kepada suasana. Makanya lagunya akan menjadi sangat panjang. Saya kira kosmologinya seperti itu. Kenapa lirik dan musik ini akhirnya sama-sama menjadi panjang. Lirik panjang, lagu akan menjadi panjang karena liriknya memang panjang dan akan lebih panjang lagi karena transisinya, bridge-nya, chorusnya, codanya itu juga panjang-panjang. Tidak seperti musik-musik lagu kita yang cuma butuh 3 atau 4 chord aja. Begini ya. Kemudian dalam musik itu ada juga istilahnya modulasi. Dalam tradisi Arab ini jarang ada modulasi. Nah, biasanya dalam tradisi musik barat lagu akan menjadi panjang atau akan berubah itu dijembatani dengan modulasi. Dan modulasi itu biasanya pendek saja. Modulasi menjadi panjang kalau modulasinya jauh. Misalnya dari C ke cis atau dari D ke dis. Itu modulasi jauh. Yang biasa melakukan seperti itu salah satunya Chicago atau David Foster. Nah, biasanya perpindahan modulasi seperti itu untuk menguji kecerdasan aransemennya. Karena pindah nada dasar dari C ke cis itu luar biasa sulitnya. Bahkan bisa dikatakan tidak bisa. Nah, namun itu bisa dilakukan oleh Chicago. Jadi bisa dilakukan oleh David Foster. Nah, lagu-lagu yang mengalami bridge seperti ini biasanya cenderung lebih panjang daripada lagu pada umumnya. Tuh, kalau soal yang tadi yang masalah apa tadi? Tentang itu ini. Iya. Semua pasrah semua sama aku. Oh, enggak tahu saya, enggak tahu. Belum, saya enggak pengamat lagu saya cuma penikmat. Enggak pengamat. Ini yang pemain, iya. Apakah lirik-lirik lagu itu puisinya naratif enggak tahu. Dia kan ini Mas Haris kan sering dengar lagu. Kalau saya enggak tahu kalau seperti itu. Enggak, bukan pengamat. Dia yang saya lebih enggak tahu, Kiai. Saya lebih enggak tahu. Oke, jadi dalam kebudayaan gitu ya. Dalam kebudayaan musisi gambus di Indonesia itu sangat sedikit yang mengerti lagu yang mereka mainkan atau yang mereka bawakan, sangat sedikit. Montak king sakeng tau modub binikeng kun ngatu ajem. Nah, kalau ngajinya bener ya, itu menjadi sedikit dari banyak musisi atau penyanyi gambus di Indonesia yang mengerti terhadap lagu yang dibawakan. Itu kalau gini Mas Royan, kalau soal panjang, kesesuaian panjang antara lirik dan lagu, saya mau menjawab dari sisi marketing gitu ya. Jadi memang di masing-masing tempat di Arab itu memiliki minat dan genrenya masing-masing. Begitu. Seperti yang sudah disampaikan Kiai Faizi, Mesir di tanah itu memanglah
yang paling menggemari lagu-lagu semi opera. Karena memang Mesir menjadi pintu masuknya peradaban Eropa ke Timur Tengah. Kalau saya harus menggunakan istilah Timur Tengah, agak bahaya ini di Balada. Oke. Nah, sementara di Teluk Arab, katakanlah Saudi sekarang dengan musik bergenre khalijinya itu cenderung pendek-pendek, syairnya pun pendek-pendek, dan kebanyakan apalagi ke lagu-lagu Abu Bakar Salim kan Kak Dito baharnya memang sangat template sekali, banyak seperti itu. Jadi semacam kira-kira gurindam jadi. Nah, bentuk-bentuknya. Nah, saya mencoba menebak kira-kira kenapa begitu lagu-lagu Yaman. Ya mereka sukanya yang simple-simple, dan memang musik lebih banyak dibutuhkan untuk penghibur lara atau happy-happy. Meskipun juga banyak lagu-lagu Abu Bakar Salim yang tentu bisa saja diinterpretasi bahwa lagu ini sangat luar biasa. Nah, kalau kembali ke bagian barat, bagian Levan, Syria, Lebanon, ini mungkin saya bisa menyebutnya semi, kira-kira begitu. Dia kadang panjang, kadang pendek. Hanya saja per hari ini saya melihat kok kayaknya musik di daerah Lebanon dan Syria tidak seprogresif daerah Khaliji, daerah Teluk Arab. Jadi kalau kita kenal lagu Khaliji itu pukulannya dekat sekali dengan India dan Indonesia. Jing Laila anil wit, Laila si manis. Nah, itu asalnya dari sana. Itu awalnya di sana. Itu kan sangat dekat sekali dengan dangdut. Justru sekarang saya melihat lagu-lagu yang muncul di daerah Khaliji ini, Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar, itu mulai menyentuh beat atau ritme-ritme ala Mesir, dengtak. Seringkali ada perpindahan ritme menjadi gaya sebagaimana kita sering temukan di lagu-lagu Mesir. Nah, kalau saya boleh bertesis gitu kira-kira ya, memang masa keemasan musik Arab ini ada pada masa Abdul Halim Hafid, Ummu Kulsum dan sekitarnya. Puncaknya di situ. Karena kalau kita perhatikan sekarang, mungkin hanya bisa kita temukan pada Mamduh Al-Jibali. Kalau teman-teman browsing, ada Mamduh Al-Jibali. Kalau tidak salah dia orang Syria atau Mesir, yang masih memproduksi lagu-lagu yang panjang-panjang, yang 1 jam 40 menit. Hanya orang ini. Lainnya sudah beralih katakanlah ke lagu-lagu pendek. Begitu. Kalau mana dulu Mas Royan, saya nggak tahu persisnya seperti apa. Cuma kalau saya raba-raba ingat, saya pernah baca dulu sejarah musik di Arab, di dunia Arab. Amnon Silwah kalau tidak salah itu berbahasa Inggris. Dia bilang, dia menceritakan kronologi perjalanan musik Arab itu daripada budaya orang Arab katakanlah pra-Islam yang memang menyukai puisi. Mereka sering mengadakan kontes pembacaan puisi di pasar Ukas namanya. Itu yang saya ingat. Kemudian bersamaan juga dengan ekspansi Arab pada masa Khalifah. Belum dulu. Kita masuk ke fase
munculnya Islam. Di situ musik mulai kita bisa raba ada di dunia Islam melalui institusionalisasi, oh gawat, musik dalam agama. Di mana? Azan. Jadi perkembangan musik yang paling bisa kita soroti dalam sejarah Arab atau sejarah Islam itu perintah Nabi kepada Bilal untuk mengumandangkan azan yang konon itu dengan makom ajam atau makom non Arab. Ibu kita Kartini, putri sejati, itu ajam. Jadi dulu Bilal melanggamkan pertama kali azan konon menurut sumber-sumber yang sebenarnya sangat bisa diragukan, itu dengan makom ajam. Nah, kalau saya berhusnudon tebak-tebakan, oh ini rahmatan lil alamin maksudnya, kira-kira begitu. Nah, baru setelah ekspansi Umar bin Khattab mulai banyak melebar, pertukaran budaya musik Arab dan Persia di situ mulai berlangsung sangat cair. Sehingga sempurnalah barang satu ini, oud, alat yang mungkin ini tertua dan masih dimainkan sampai sekarang. Setiap tahun di Qatar, di Katara Village digelar festival oud Katara. Semoga saya diundang. Itu pertemuan pemain oud se-Indonesia, sedunia. Halakoh, semua bermain oud begitu. Indah sekali dari berbagai penjuru, yang dari Jepang, yang Cina, macam-macam. Ya, begitu tuanya ini. Dan FYI, oud pertama kali dibuat dari tulang manusia. Jadi ini kira-kira wah sangat jauh sekali lah. Nuh lah mungkin di sekitar zamannya Nabi Nuh itu. Sebelum Masehi ada seorang ayah yang kehilangan anaknya meninggal dunia, meratapinya sedih setiap hari, mungkin belum umum gitu ya dikubur atau dikremasi waktu itu. Jadi digantung di pohon dan dilihat begitu saja. Melihat tubuh ini semakin rusak, akhirnya dia berinisiatif mengambil tulang pahanya untuk dia jadikan alat musik yang kemudian kita sebut dengan namanya oud. Kalau ini ada rujukannya bagian ini. Ini masyhur di kalangan akademisi etnomusikologi. Gitu teman-teman. Apalagi yang lain saya nggak tahu mas. Yang lain saya nggak tahu. Kalau Kiai saya tidak tahu, apalagi saya. Oke, Kak Haris ada tambahan? Mungkin teman-teman yang lain. Nom Robi kalau ada mohon masuk ke dalam. Halo Nom Robi. Masuklah, jangan menghilang. Oke. Bonus, nggak ada bonusnya ini Mas Adi. Bonus bunyi ya, masa nggak ada bonusnya? Bonus. Allah. Bonus. Kenapa nih Kak? Kenapa? Lagu apa? Oke. Bonus. Ini di luar konsep ya. Jadi kalau tadi saya disclaimer mohon dimaafkan karena ini bonus, saya tidak latihan, mohon salah nyon sepora.
dalam penantian Adam.
lagu Ummu Kulsum. Makamnya Hijaz, sebagaimana orang azan di Masjidil Haram. Atau yang kemudian masuk ke Melayu dan sering digunakan menjadi lagu pantun Zafin. Palas. Oh, thank you kena torot lah. Ya kira-kira gitulah, sama lah. Oke. Ini kalau secara konsep acara sudah selesai. Sudah selesai. Gimana? Kita tutup ya. Iya, sudah. Baik teman-teman, terima kasih atas kedatangannya semua. Mohon dukungan dan maaf. Ini saya mewakili teman-teman rakyat Balada. Kami menyebutnya rakyat gitu ya. Karena Balada artinya negeri. Cek gawat dah. Kami mohon maaf atas pelayanan kami menjual buku, menjual kopi, dan kita masih menjual kaos. Ya, yang bagus sekali itu. Kita mohon maaf. Sampai jumpa di kegiatan-kegiatan seperti biasa setiap hari, ngopak, ngopi pagi. Setiap minggu ada klub buku dari teman-teman Compok Literasi. Setiap bulan kita ada majelis buku yang dibikin Balada sendiri, dan setiap bulan juga ada koloman budaya yang digelar teman-teman Sivitas Koteka. Jadi setidaknya ada 3 kegiatan rutin yang kita gelar di sini, dan sebagai perbuatan yang berbeda, setiap tahun kita bikin Balada tahunan. Jadi tahun depan Balada tahunan 2 kita insya Allah datangkan siapa ya? Siapa? Datangkan Via Valen. Ya, jadi mohon dukungan. Kita masih punya banyak cita-cita yang perlu diraih. Semoga panjang umur. Sekian dan terima kasih sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin untuk foto bareng dulu, Kiai Faizi. Kita foto bareng dulu, minta tolong. Kali ini saya harus masuk dalam frame.